Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna imanan, Allahumma zidna imanan wa yakinan wa fiqha. Kita lanjutkan. Kita masih pada bagian yang menjelaskan tentang keadaan apa saja ia marfu', ia mansub, dan ia majrur. Kita ke huruf jar ya, halaman 29. Huruf jar. Di antara yang menjadikan sebuah isim itu majrur adalah kemasukan huruf jar. Huruf jar itu ada 9 ya. Huruf jar itu ada 9. Min, ila, an, ala, fi, ruba, ba, kaf, lam. Ya. Ba, kaf, lam, atau biar mudah bi, ka, li. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Lagi ya. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Bersama, 1, 2, 3. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. Lagi. Min, ila, an, ala, fi, ruba, bi, ka, li. 6. Apakah perlu dihafal artinya atau tidak? Jawabannya tergantung ya. Yang penting tahu dulu hurufnya, nanti artinya diketahui dengan sendirinya ketika praktek ya. Yang penting ngerti hurufnya, ngerti bunyinya. Nanti kalau ketemu langsung bilang ini huruf jar. Karena huruf jar maka setelahnya pasti majrur alias kasroh atau kasrotain. Itu intinya. Nah, kita lanjut mudhof. Nah, mudhof ini pasangannya mudhof ilai. Ini yang perlu perhatian karena sering muncul ya. Mudhof sama mudhof ilai. Apa maksudnya? Perhatikan di tabel 2 baris. Baitullahi, Baitullahi, baitu rumah, Allahi Allah. Intinya bahwa mudhof ilai atau idhofah ini ungkapan untuk 2 isim. Jika ada 2 isim jajaran, ya kan, jajaran, dan ia menghasilkan satu arti maka atau satu makna, maka namanya pola idhofah. Seperti rumah. Rumah artinya maklum, ya kan? Allah maklum, ya kan? Kalau digabung menjadi rumah Allah menghasilkan makna baru, yaitu masjid atau Ka'bah. Ya, ketika ada 2 isim digabung menghasilkan makna baru, maka disebut dengan idhofah. Contohnya rumah, tempat tinggal. Allah yang kita sembah. Digabung rumah Allah menghasilkan makna baru, yaitu tempat ibadah, masjid atau Ka'bah. Nah, isim yang pertama itu disebut dengan mudhof
isim yang kedua disebut dengan mudhof ilaih. Bagaimana ketentuannya? Mudhof dalam hal ini baitu, rumah, contohnya baitu, ketentuannya hanya dua, tidak boleh pakai al dan tanwin, tidak boleh pakai al dan tanwin, sehingga menyelisihi tabiat isim, kan? Yang tadi kita menyinggung ya saat kita membacakan contoh, kita ketemu isim tidak pakai al dan tanwin. Nah itu ini mudhof. Mudhof itu isim tapi tidak boleh pakai al dan tidak boleh pakai tanwin. Pasangannya adalah mudhof ilaih alias isim yang kedua. Apa ketentuannya? Selalu majrur, selalu dikasroh, selalu dikasroh untuk mudhof ilaih. Jadi mudhof atau isim yang pertama itu tidak terkait dengan hukum, dia hanya berkaitan tidak boleh pakai al dan tanwin. Adapun hukumnya boleh marfu, boleh mansub, boleh kasroh, boleh majrur, tergantung sikon, situasi dan kondisi atau konteks kalimat. Adapun isim yang kedua alias mudhof ilaih, maka ia wajib dan selalu majrur alias harokat akhirannya kasroh. Lebih jelasnya nanti di praktek. Teori dulu ya, teori dulu. Nah berikutnya na'at man'ut. Na'at man'ut halaman 29. Na'at dan man'ut. Na'at itu sifat, man'ut itu yang disifati. Apa ketentuannya? Pertama, man'ut itu tidak berkaitan dengan hukum. Ya, man'ut yang diikuti itu tidak berkaitan dengan hukum. Dia nebeng ke yang punya hukum, nebeng. Kalau nebeng ke fa'il maka dia marfu. Kalau nebeng di mubtada ya marfu. Nebeng ke maf'ul bih menjadi mansub. Kalau nebeng di mudhof ilaih maka majrur dan seterusnya. Nebeng pokoknya dia, ya, man'ut. Sementara sifat itu nebeng ke man'ut. Na'at atau sifat ini nebengnya ke man'ut. Jadi kalau man'utnya ini marfu, sifatnya juga marfu. Kalau man'utnya ini mansub, maka sifatnya juga ikut mansub. Lebih jelasnya nanti di contoh. Kita langsung saja di contoh. Halaman 30. Perhatikan jemaah sekalian, nanti akan dicoba per individu karena ini pokok dari rangkuman 7 bab. Kalau faham contoh di sini, maka dikatakan telah faham buku. Ya. Nah, saya akan bantu per kata ya. Kita terjemahkan dulu per kata. Ta'allama, belajar Zaidun Zaid ilmu at-tafsir tafsir fi al-kabiri yang itu ya. Ta'allama Zaidun ilmu tafsiri fil masjidil kabiri. Zaid belajar ilmu tafsir di masjid yang besar. Nah, sebelum kita ke analisis hukum, coba kita perhatikan mana fi'il, mana isim, mana huruf ya. Kita cek. Ta'allama fi'il, apa sebabnya? Tanpa al, tanwin. Berapa jumlah karakternya? 5. Sebutkan. Ta, ain, lam, lam, mim. 5 karakter, 5 item fi'il. Ingat, ketika ada fi'il pasti ada fa'il. Maka kalimat ini polanya SP atau DM? SP. Kemudian
Zaidun isim fi'il huruf isim karena tanwin. Ilma isim atau fi'il? Isim. Secara zahir dia seperti fi'il ya kan? Karena tanpa al, tanpa tanwin, tapi dia isim. Ingat, isim apa yang tidak boleh pakai al tanwin? Mudhof, pasti dia mudhof. Nanti kita jelaskan kenapa dia mudhof. Mudhof. Ilma ini isim, aslinya ilman karena objek. Aslinya ilman karena objek. Zaid belajar ilmu, maka ilmu sebagai objek. Aslinya ilman, lalu ia dijadikan mudhof sehingga tidak boleh pakai tanwin. At-tafsiri isim, fi huruf, al-masjidi masjid ya, isim, al-kabiri isim. Jamin. Kemudian kalimat ini terdiri dari berapa kata? 7 kata. Yang isim ada berapa? 5 ya. Yang isim ada 5. Pertama zaitun, kedua ilma, ketiga at-tafsir, keempat al-masjid, kelima al-kabir. Kemudian setiap isim pasti punya hukum. Kalau dhammah marfu, kalau fathah mansub, kalau kasrah majrur. Baik. Zaitun hukumnya marfu, ilma hukumnya at-tafsir majrur, al-masjidi al-kabiri. Nah, sekarang yang terakhir. Zaitun marfu karena menjadi apa? Fa'il. Jelas subjek. Zaid belajar, subjek. Ilma mansub karena menjadi apa? Karena menjadi maf'ul bi. Ingat, mudhof tidak terkait dengan hukum. Tugasnya mudhof hanya menjadikan isim tidak boleh ditanwin, itu aja tugasnya mudhof. Adapun hukum di sini sebagai maf'ul bih, mansub karena menjadi maf'ul bih alias objek. Zaid belajar ilmu, SPO objek. Nah, sekaligus sebagai mudhof. Pokoknya kalau ketemu isim kok tidak ditanwin, mudhof. At-tafsiri majrur karena menjadi mudhof ilaih. Kalau ada mudhof pasti setelahnya mudhof ilaih. Paham ini ya? Ini tolong dipahami yang betul karena ini sering terjadi, sering muncul dalam kalimat. Kalau ada mudhof pasti setelahnya mudhof ilaih. Al-masjidi majrur karena menjadi karena kemasukan huruf jar fi. Yang terakhir, al-kabiri hukumnya majrur karena menjadi naat, sifatnya al-masjid. Bagaimana cara mengetahui sebuah kata adalah sifat? Lihat di atasnya. Naat harus mengikuti man'ut dalam 3 hal hukum, yakni sama-sama hukumnya, jenisnya, sama-sama laki-lakinya, kejelasan, makrifat nakiroh, sama-sama makrifat atau nakirohnya. Kita cek. Baik. Al-kabiri apakah layak menjadi sifatnya atau naatnya al-masjid? Pertama, hukumnya sama enggak? Sama. Yang kedua, jenisnya sama enggak? Sama-sama laki-laki. Masjid itu laki atau perempuan? Laki. Kabir laki atau perempuan? Laki-laki. Ya kan? Kalau perempuan ada tak bundelnya.
Kemudian yang ketiga, al-masjidi ini ma'rifat, betul? Al-kabiri juga ma'rifat, maka terpenuhi syaratnya. Saya tulis ya, ini penting ini. Nah, ini ada kalimat al-masjidil kabiri, artinya masjid yang besar. Secara terjemahan sudah menunjukkan sifat ya, besar. Ya, besar sifatnya masjid. Cuma kita dalam menentukan ya mengedepankan terjemah. Karena kadang terjemahan ini meleset. Ya. Yang menjadi acuan adalah tanda atau ciri lafadznya. Nah, apakah al-kabir ini boleh menjadi sifatnya al-masjid? Kita harus mengajukan 3 pertanyaan. Ya, pertanyaan. Pertama, hukum harus sama. Ya, sama dalam tiga pertanyaan. Hukumnya sama-sama majrur, terpenuhi. Pertama. Yang kedua, ya. Yang kedua harus sama dalam jenisnya. Jenis itu laki atau perempuan. Al-masjidu itu laki-laki, al-kabir juga laki-laki. Bagaimana cara mengetahui sebuah isim itu laki perempuan? Pertama, pada dasarnya isim itu laki-laki, menjadi perempuan jika 1 dari 3 keadaan. Yang pertama, ini kan memang dia nama perempuan. Contohnya apa? Zainab. Ya kan? Zainab ini perempuan karena faktanya dia perempuan. Yang kedua, adanya tak marbuto, tak bundel nih, tak bundel. Contohnya adalah muslimatun. Muslimatun adalah perempuan, adanya tak marbuto, tak yang menunjukkan perempuan. Yang ketiga apa? Yang ketiga apa? Berpasangan. Ya, anggota tubuh yang berpasangan. Yang ini opsional ya. Yang ketiga ini jarang keluar, ada banyak. Tapi yang paling pokok ini aja. Kalau 3 ini ada banyak macamnya. Anggota tubuh yang berpasangan, ikut rumus tertentu, atau nama yang dianggap perempuan oleh Al-Quran. Yang paling pokok 2. Yang penting kita ingat 2 ini. Ketika sebuah isim itu menunjukkan nama perempuan atau diakhiri tak bundel, maka kita menganggapnya perempuan. Selainnya laki-laki. Al-masjidu laki-laki, al-kabir juga laki-laki, maka telah sama. Yang ketiga, sama dalam makrifat.
nau'nya ma'rifat atau non ma'rifat, yakni nakiro. Al-masjidi ini isim ma'rifat, yakni isim yang diawali al. Al-kabiri juga isim ma'rifat diawali al, maka telah cocok untuk menjadi sifat atau naat. Al-kabir cocok menjadi naatnya al-masjid. Gitu. Sekarang saya ulang, tolong dengarkan, nanti dicoba. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Ilma hukumnya mansub karena menjadi maf'ul sekaligus sebagai mudhaf. At-tafsiri majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Al-masjidi majrur karena kemasukan huruf jar fi. Al-kabiri majrur karena menjadi naatnya alias sifatnya al-masjidi. Gitu. Bersama dulu ya. Tayyib, saya diikuti. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Ilma hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih. Ilma hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih. Sekaligus sebagai mudhaf. Maka ilma dua posisi. Ilma dua posisi. Ya kan? Yakni yang berkaitan dengan hukum dan berkaitan dengan tanpa tanwin. At-tafsiri majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Al-masjidi hukumnya majrur karena kemasukan huruf jar fi. Al-kabiri hukumnya majrur karena menjadi naatnya al-masjidi. Apa artinya naat? Sifat. Boleh antum bilang naat, boleh sifat. Karena sifat juga bahasa Arab ya. Dan juga sebagian kitab memakai sifat. Sifat dan mausuf atau naat dan man'ut. Cuma di bahasa Arab yang umum itu pakai istilah naat, bukan sifat. Tapi sebagian penulis juga menggunakan kata sifat dan mausuf, naat dan man'ut atau sifat dan mausuf. Nah, sekarang dicoba ya, dicoba. Dari mana? Dari belakang ya, baris yang ketiga saja, perwakilan. Dari Pak Sofyan, silakan. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Ilma hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih sekaligus menjadi mudhaf. At-tafsiri hukumnya majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Masjidi hukumnya majrur karena kemasukan huruf jar fi. Al-masjidi hukumnya majrur karena kemasukan huruf jar fi. Al-kabiri hukumnya majrur karena menjadi naat. Menjadi apa? Menjadi naatnya. Atau ini sifatnya aja, sifatnya al-masjidi. Karena menjadi sifatnya al-masjidi. Nah, Jamin. Berikutnya silakan. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il.
majrur tetap menjadi sifat al-masjid. Nah, berikutnya silakan. Pak siapa? Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Inna hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih sekaligus menjadi mudhaf. At-tafsiri hukumnya majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Al-masjidi hukumnya majrur karena huruf jarfi karena kemasukan huruf jarfi. Al-kabiri hukumnya majrur karena menjadi naat dari al-masjidi. Nah, pertanyaan. Ya, pertanyaan. Mas Dafri, al-masjidi di sini apa ya? Al-masjidi di sini memiliki dua posisi. Yang pertama, kemasukan huruf jar. Yang kedua, sebagai apa? Sebagai Man'ut. Nah, betul. Berikutnya silakan. Silakan. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi maf'ul. Inna hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih serta menjadi mudhaf. At-tafsiri hukumnya mansub karena menjadi mudhaf ilaih. Al-masjidi hukumnya mansub karena kemasukan huruf jarfi. Al-akhiri hukumnya mansub karena menjadi naat dari al-masjidi. Nah, Jamin. Berikutnya. Zaidun hukumnya marfu karena menjadi fa'il. Inna hukumnya mansub karena menjadi maf'ul bih dan menjadi mudhaf. At-tafsiri hukumnya majrur karena menjadi mudhaf ilaih. Al-masjidi hukumnya majrur karena kemasukan huruf jarfi. Al-kabiri hukumnya majrur karena menjadi sifatnya al-masjidi. Nah, Jamil. Berikutnya. Nah, Jamil. Barakallahu fikum. Sekarang latihan nomor 2, halaman 31. Al-mu'minul qawiyyu khairun minal mu'minid dha'ifi. Ya. Al-mu'minu, mu'min, al-qawiyyu yang kuat, khairun lebih baik. Mina dari al-mu'mini, mu'min, ad-dha'ifi yang lemah. Ya, mukmin yang kuat itu lebih baik daripada mukmin yang lemah. Ini hadis Nabi ya. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi minal mu'minid dha'if. Lengkapnya. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah. Bukan kuat ototnya, tapi kuat imannya. Maka salah kalau ditempel di lapangan sepak bola ya, salah. Kata Syekh Utsaimin itu salah, karena maknanya bukan kuat raga, tapi kuat iman. Semakin dia kuat imannya, maka semakin mulia dan utama. Nah, perhatikan di sini ya, bahwa jika sebuah kalimat itu berpola mubtada khobar, ini kan polanya DM ya, karena diawali dengan isim, pasti polanya DM, bukan SP, karena diawali isim ya, isim, DM alias mubtada khobar. Nah, biasanya
mubtada dengan khobar itu dipisah dengan terjemah adalah. Di sini kira-kira kita meletakkan adalah di mana? Setelah al-qawiyyu. Maka khair adalah khobar. Khairun adalah khobar. Oh, mukmin yang kuat adalah, ini pemisah, adalah lebih baik, maka lebih baik ini adalah khobar, ya, daripada mukmin yang lemah, gitu ya. Nah, kalimat ini terdiri dari 6 kata, betul? 6 kata, dan 5 diantaranya adalah isim, maka 5 ini punya hukum. Al-mu'minu marfu' mubtada, al-qawiyyu marfu' karena na'at sifat. Cocok ya? Cocok. Sama hukumnya, sama ma'rifatnya, sama laki-lakinya. Khairun marfu' karena menjadi khobar. Khobarnya qawi atau khobarnya al-mu'min? Al-mu'min. Karena khobar itu dialamatkan ke mubtada, maka khobarnya al-mu'min. Kemudian al-mu'mini majrur karena min, ad-dhaifi majrur karena naatnya al-mu'mini. Naam, jamin. Sekarang dicoba ya. Baris kedua. Silakan, baris kedua. Saya kasihkan contoh. Al-mu'minu marfu karena menjadi mubtada, al-qawiyyu marfu karena menjadi naatnya al-mu'min. Khairun marfu karena menjadi khabarnya al-mu'min. Al-mu'mini majrur karena kemasukan huruf jar min. Ad-dhaifi majrur karena menjadi naatnya al-mu'mini. Silakan. Naam, naatnya al-mu'min. Jamin, barakallahu fiik. Berikutnya silakan. Nah, Jamil, silakan. Al-mu'min hukumnya marfu karena mubtada. Al-qawiyyu hukumnya marfu karena naat dari al-mu'min. Khairun hukumnya marfu karena menjadi khobar. Al-mu'mini hukumnya majrur karena kemasukan huruf jar min. Ad-dhaifi hukumnya majrur karena menjadi naat dari al-mu'min. Naam, Jamil. Al-mu'minu hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Al-qawiyyu hukumnya marfu karena menjadi naatnya al-mu'min. Khairu hukumnya marfu karena menjadi khabar. Al-mu'mini hukumnya majrur karena kemasukan jar min. Ad-dhaifi hukumnya majrur karena naatnya al-mu'min. Naam, Jamil. Silakan. Al-mu'minu hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Al-qawiyyu hukumnya marfu karena menjadi sifatnya al-mu'minu. Khairun hukumnya marfu karena menjadi khabar. Al-mu'mini hukumnya majrur karena kemasukan min, jar min. Ad-dhaifi hukumnya majrur karena jadi sifat al-mu'mini. Naam, Jamil.
Berikutnya, Al-Mu'minu hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Al-Qawiyyu hukumnya marfu karena menjadi naat dari al-mu'min. Khairun hukumnya marfu menjadi khabar. Al-mu'mini hukumnya majrur menjadi pemasukan jalan. Ad-dhaifi hukumnya majrur menjadi naat pada al-mu'min. Nah, Jamil. Berikutnya, Al-Mu'minu hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Al-Qawiyyu hukumnya marfu karena menjadi na'at al-mu'min. Khairun hukumnya marfu karena menjadi khabar al-mu'min. Al-Mu'mini hukumnya majrur karena memasukkan huruf jami. Ad-dhaifi hukumnya majrur karena menjadi na'at dari al-mu'min. nah, Jamil. Silakan, Ustaz. Al-Mu'minu hukumnya marfu karena mubtada. Al-Qawiyyu hukumnya marfu karena na'at. Khairun hukumnya marfu karena khabar. Al-Mu'mini hukumnya majrur karena memasukkan huruf jami. Ad-dhaifi hukumnya majrur karena na'at. Nah, Jamil. Silakan. Marfu karena menjadi mubtada. Al-Qawiyyu marfu karena menjadi naatnya al-mu'min. Khairun marfu karena menjadi khabar. Al-mu'mini majrur karena masukkan huruf. Ad-dhaifi majrur karena menjadi naatnya al-mu'min. Nah, Al-Mu'minu hukumnya marfu karena mubtada. Al-Qawiyyu hukumnya marfu karena sifat dari al-mu'min. Khairun hukumnya marfu karena khabar. Al-Mu'minu hukumnya majrur karena memasukkan huruf jami. Al-Qawiyyu hukumnya majrur karena sifat dari al-mu'min. nah, Jamil. Sekarang nomor 3. Setiap contoh ini berbeda medannya. Kalau nomor 1 pola SP, nomor 2 pola DM, nomor 3 pola DM yang dimodifikasi kana, nomor 4 pola DM yang dimodifikasi inna, gitu ya. Sekarang yang nomor 3, nanti baris pertama. Kana Abdullahi rajulan mahiron fil faslil awwali. Kana dahulu abdu hamba, Allahi Allah, hamba Allah ya, nama orang ya, Abdullah. Rajulan seseorang atau laki-laki, mahiron yang pintar, mahir, fi di al fasli kelas al awwali 1, di kelas 1. Abdullah dahulu adalah lelaki yang pintar di kelas 1. Nah, di sini isimnya ada berapa? Sebutkan. 6, betul. Pertama Abdul, yang kedua Allah, yang ketiga Rajul, Mahiron, Fasli, Al-Awwal. Ada 6 ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Baik, kita cek. Abdu hukumnya apa? Marfu. Lafat yang agung hukumnya majrur. Rajulan mansub. Perhatikan, setiap ada isim yang harokatnya fathatain pasti ditambahi alif. Ini alif di akhirannya. Mahirun mansub karena mahirun hukumnya mansub. Al-fasli majrur. Al-awwali majrur. Sekarang alasannya. Abdu marfu karena menjadi
isimnya kana sekaligus sebagai mudhof karena tidak pakai tanwin. Lafadz yang agung majrur karena mudhof ilai. Rajulan mansub karena khabarnya kana. Mahiron mansub karena naatnya rajulan, sifat laki-laki yang pintar. Sifat di pintar ini sifatnya laki-laki itu. Al-fasli majrur karena kemasukan huruf jarfi. Al-awwali majrur naatnya al-fasli. Nah, dicoba ya. Nomor 1. Dari mana ini? Ada 2 orang ya. Silakan Pak Arsono dulu ya. Abdu dengan marfu karena menjadi isim kana. Lafzul jalalah punya majrur karena menjadi mudhof ilai. Rajulan mansub karena menjadi khabar kana. Mahiron sebenarnya menjadi mansub karena menjadi naat. Al-fasli majrur karena melakukan jarfi. Al-awwali punya majrur karena menjadi naat. Nah, naatnya al-fasli. Jamil. Silakan Pak Wahyu. Nah, berikutnya silakan. Lafzul jalalah punya majrur karena menjadi al-fasli punya majrur karena kemasukan huruf jarfi. Al-awwali punya majrur karena menjadi sifat. Nah, Jamil. Jamil. Silakan Pak Udin. Abdu hukumnya marfu karena isim kana. Lafaz jalalah hukumnya majrur karena mudhof ilaih. Rajulan hukumnya mansub karena khabar kana. Mahiron hukumnya mansub karena naat dari rajulan. Al-fasli hukumnya majrur karena ada jarfi. Al-awwali hukumnya majrur karena naat dari al-fasli. Nah, Jamil. Silakan. Abdu hukumnya marfu karena menjadi isimnya kana. Lafzul jalalah hukumnya majrur karena menjadi mudhof ilaih. Rajulan hukumnya mansub karena menjadi khobarnya kana. Mahiron hukumnya mansub karena menjadi naatnya rajulan. Al-fasli hukumnya majrur karena menjadi kana kemasukan huruf jarfi. Al-awwali hukumnya majrur karena menjadi naatnya al-fasli. Nah, pertanyaan Pak Catur. Abdu memiliki 2 posisi. Sebutkan. Sebagai isimnya kana dan sebagai mudhof. Nah, Jamil. Mudhofnya kana. Nah, silakan Pak Doko. Abdu marfu karena isim kana dan sebagai mudhof. Lafzul jalalah majrur karena mudhof ilaih. Rajulan
mansub karena khobar kana. Mahiron naatnya rojulan. Al-fasli majrur karena kemasukan huruf jarfi. Al-awwali majrur karena naatnya al-fasli. Nah, Jamin. Silakan. Abdu berarti marfu dari isim kana karena menjadi isim kana Sekaligus mudhof. Illa di sini menjadi bersifat majrur karena menjadi mudhof ilaih. Rajula menjadi hukumnya mansub karena khobar. Khobarnya siapa? Khobarnya abdu. Bukan, khobarnya kana. Khobarnya kana. Mahiron bersifat mansub karena menjadi sifat dari rajula. Rajulan. Al-fasli bersifat majrur karena kemasukan jarfi. Al-awwali menjadi naat bersifat majrur karena menjadi sifat dari al-fasli. Nah, Jamil. Silakan. Abdu isim kana abdu mansub karena isim kana sekaligus maf'ul. Allah Ulang. Abdu hukumnya mansub. Marfu. Abdu hukumnya marfu karena menjadi isim kana sekaligus mudhof. Allahi majrur karena menjadi mudhof ilaih. Rajulan mansub hukumnya mansub karena menjadi khobar kana. Mahiron hukumnya mansub karena menjadi naat dari rajulan. Al-fasli hukumnya majrur karena kemasukan huruf jarfi. Al-awwali hukumnya majrur karena naat dari al-fasli. Nah, Jamil. Silakan. Abdu marfu karena menjadi isim kana. Allah majrur karena menjadi mudhof ilaih. Rajulan masuk karena menjadi khobar kana. Mahiron masuk karena menjadi naat dari rajulan. Al-fasli majrur karena kemasukan fi huruf jarfi. Al-awwali majrur karena naat dari al-fasli. Nah, silakan. Abdu hukumnya marfu karena menjadi isim kana. Allahi hukumnya majrur karena menjadi mudhof ilaih. Rajulan hukumnya mansub karena menjadi khobar kana. Mahiron hukumnya mansub karena menjadi naatnya rajulan. Al-fasli hukumnya majrur karena kemasukan huruf jarfi. Al-awwali hukumnya majrur karena menjadi naatnya al-fasli. Nah, Jamil. Sekarang contoh nomor 4 ya. Pola DM yang dimodifikasi dengan inna. Inna sesungguhnya Allah ala atas kulli segala syai'in sesuatu qadirun maha kuasa. Sungguh Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, inna punya dua komponen, yaitu isimnya inna dan khobarnya inna. Nah,
Lafdzun jalalah Allah mansub karena menjadi isimnya inna. Kulli majrur karena kemasukan huruf jar ala. Lihat, tidak pakai tanwin, maka sekaligus menjadi mudhof. Syai'in majrur karena mudhof ilaih. Qadirun marfu karena khabarnya inna, gitu ya. Saya ulang. Lafdzun jalalah mansub karena isimnya inna. Kulli majrur karena kemasukan ala, sekaligus sebagai mudhof. Syai'in majrur karena menjadi mudhof ilaih. Qadirun marfu karena menjadi khabarnya inna. Yang belakang silakan dicoba. Nah, menjamin. Punya masuk karena masuk isim inna. Kulli hukumnya masuk karena kemasukan huruf ya, sekaligus bagian dua. Saya ini hukumnya mazrur karena dokter. Qadirun hukumnya marfu karena merupakan khabarnya inna. Naam, jamin. Barakallahu fikum ajmain. Selesai dari bab kelima. Apakah ada pertanyaan? Bab 5 ini jelas atau masih ada yang abu-abu? Jelas nggih? Di bab 5 ini rangkuman dari buku ini. Saya sarankan nanti di rumah di murajaah lagi buku balik tangan sebagai pendamping agar menguatkan bab yang kelima ini, karena amat penting bab yang 5. Sekarang kita langsung masuk ke bab yang 6, mengenal 3K. 3K adalah kata ganti, kata tunjuk, kata sambung. Makna dari 3K yang saya maksud kata ganti, kata tunjuk, kata sambung. Hampir semua kalimat dalam Al-Quran dan hadis melibatkan 3K. Kita pelajari itu baru kalimat sederhana yang tidak ada kata gantinya, makanya gampang. Tapi dalam realitanya Quran maupun hadis itu melibatkan kata ganti. Maka kita butuh bab yang 6 ini yang melibatkan kata ganti. Kita perhatikan nomor 1. Raja'a Zaidun ilal baiti bisayyarati. Raja'a pulang, ya. Zaidun Zaid ila ke al baiti rumah, bi dengan as-sayyarati mobil. Zaid pulang ke rumah dengan mobil. Kalimat ini, ya kan, tanpa kata ganti. Sekarang saya ganti dengan kata ganti. Kamu pulang ke rumahmu dengan mobil dan ini mobilmu. Kamu kata ganti ya, ke rumahmu, mu kata ganti. Ini kata tunjuk, ya kan? Ini mobilmu, mu kata ganti. Nah, melibatkan kata ganti. Nah, melibatkan kata ganti. Terus bagaimana perbandingannya? Intinya bahwa 3K ini ketika kita menghukumi
kita tambahi di tempat, itu aja. Di tempat marfu, di tempat mansub, di tempat majrur. Lebih jelasnya contoh. Raja'ta, kamu pergi, kamu pulang, kamu pulang. Ila ke baiti, rumah kamu. Bi dengan as-sayyarati, mobil. Wa dan hadhihi, ini sayyaratu, mobil kamu. Raja'ta, kamu pulang. Ila baitika, ke rumahmu. Bisayyarati, dengan mobil. Wa hadhihi, dan ini sayyaratuka, mobilmu. Nah, raja'ta, kamu pulang. Mana yang bermakna kamu? Tak. Kalau di PDF gampang, ada warnanya merah, tak. Maka kamu pulang, maka kamu di sini sebagai fa'il ya. Fa'il itu hukumnya apa? Marfu. Maka kita mengatakan tak ini di tempat marfu menjadi fa'il. Gitu ya, paham? Tak di tempat marfu menjadi fa'il. Kalau bertanya, bukankah marfu itu tandanya dumatain? Kok ini fathah? Itulah kenapa ditambah di tempat. Seolah-olah yang marfu itu tempatnya, bukan isinya. Isinya itu istiqomah ya, tidak mau digonta-ganti harokatnya. Seolah-olah yang kena hukum marfu itu tempatnya, isinya istiqomah, tidak mau berubah. Tak di tempat marfu karena menjadi fa'il. Baiti majrur karena kemasukan huruf jar ila sekaligus sebagai mudhof. Ka di tempat majrur karena menjadi mudhof ilaihnya baiti. Nah, as-sayyarati majrur karena kemasukan huruf jar bi. Nah, dan ini rumah dan ini mobilmu. Wawu di sini ya, ini wawu ibtida, wawu yang menunjukkan awal kalimat. Dalam bahasa Arab itu awal kalimat biasanya ditandai dengan wawu. Dalam bahasa Arab awal kalimat itu biasa ditandai dengan wawu. Nah, hadhihi, ini isim atau fi'il? Hadhihi, ini isim atau fi'il? Isim. Isim tunjuk, isim isyarah, isim tunjuk. Ya, atau kata tunjuk, itu isim. Nah, kalimat yang didahului isim pasti polanya mubtada khabar. Hadhihi hukumnya marfu karena menjadi mubtada. Sayyaratu hukumnya marfu karena menjadi khabar sekaligus sebagai mudhof. Ka di tempat majrur karena menjadi mudhof ilaih. Nah, itu intinya 3K. Jadi intinya itu ketika menghukumi kita menambahi di tempat dan jangan lihat harokatnya, tapi lihat posisinya. Ya, harokat bisa menipu. Contoh roja'ta, seolah-olah ta itu mansub, betul? Seolah-olah, tapi menipu itu ya. Yang dipakai bukan bukan harokatnya. Yang jadi acuan adalah posisinya sebagai fa'il. Maka pasti hukumnya di tempat marfu karena fa'il selalu marfu. Nah, sekarang bersama ya, saya Arabnya jamaah sekalian hukumnya. Tak hukumnya di tempat marfu yang sebagai fa'il. Nah, baiti Majrur karena masukkan ila sekaligus ka karena mudhof ilaih. nah, as-sayyarati Majrur karena kemasukan huruf jar bi. nah, hadhihi Marfu di tempat marfu karena menjadi mubtada. Saya tanya,
kenapa tidak hadhihun? Bukankah mubtada itu marfu dan marfu itu dhumatain? Kenapa tidak hadhihun? Kenapa? Istiqomah ya. Ya, isim istiqomah tidak mau berubah. Sayyaratu Khobar. marfu karena menjadi khobar sekaligus sebagai mudhof. Ka di tempat majrur karena ilaih. Nah, sebagai mudhof ilaih. Nah, sekarang saya coba acak. Ya, acak satu orang aja perwakilan. Ya, Mas Brian. Coba ya, silakan. Stop. Yang marfu itu roja ta atau hanya ta? Nah, ta, betul. Ta di tempat marfu menjadi fa'il. Lanjut. Sekaligus baiti, mudhof ilaih itu dikembalikan kepada mudhofnya. Nah, Jamil. Betul. Khobarnya siapa? Khobar itu dikembalikan kepada mubtada. Khobarnya sekaligus sebagai isim yang tidak tanwin. Sayyaratu marfu sebagai khobar sekaligus sebagai mudhof, ya kan? Mudhof kan isim tidak pakai tanwin, mudhof. Kemudian ka. Nah, jamil, barakallahu fikum. Nah, adapun halaman 34 kata ganti ini jenis-jenisnya itu bisa dibaca sendiri, ya. Tidak wajib diketahui hari ini. Boleh ditunda, ya. Nah, kita acak 38. Saya akan dibuka. 38. Nomor 3. 38. Ya kan? Qara'tum Al-Qur'an. Artinya kalian telah membaca Al-Qur'an. Mana subjek? Tum kan? Tum. Ini yang saya tebali. Tum itu subjek. Subjek itu bahasa Arabnya apa? Fa'il. Fa'il itu hukumnya apa? Hukumnya marfu. Maka tum di tempat marfu menjadi fa'il. Al-Qur'ana mansub karena menjadi maf'ul bihi. Na'am, jamil. Dicoba ini. Mas Agus Prasetyo. Dicoba Mas nomor 2 Mas. Darabta
darabta kalban, kamu memukul anjing. Betul. Nah, saya tanya Mas Agus, kenapa kalban ditambahi alif di akhirannya? Karena mansub tanwin. Ya, setiap ada harokat fathatain wajib ditambahi alif di akhirannya. Jamil. Ya, Pak Arsono. Nomor 1, zahabtu, aku pergi. Aku pergi. Iya. Iya. Ya, tu yang artinya aku di sini hukumnya apa? Marfu. Karena menjadi apa? Fa'il. Kenapa tidak zahabtun? Kenapa tidak zahabtun pakai tanwin? Zahabtun. Kenapa? Karena semua kata ganti adalah isim istiqomah ya. Tidak mau berubah ya. Isim mabni, bahasa Arabnya isim mabni, isim yang istiqomah. Isim kalau bahasa Arabnya isim mabni, tidak mau berubah, apa adanya. Nah, baik, kita halaman 41. Nah, ata'allamu al-lughatal arabiyyata. Ata'allamu artinya aku belajar. Yang bermakna aku itu hamzah ini loh, alif hamzah pakai cake, itu namanya, itu artinya aku ya. Itu aku, ta'allamu belajar, al-lughata bahasa, al-arabiyyata arab. Di sini ada kata ganti yaitu aku. Nah, maka hukumnya di tempat marfu sebagai fa'il, al-lughata mansub karena maf'ul bi, aku belajar bahasa, objek ya. Al-arabiyyata mansub karena naatnya al-lughata. Jamil. Nomor 2, tadribunal kalba, kalian memukul anjing. Mana yang bermakna kalian? Ta plus wawunun, itu yang bermakna kalian. Kalau cuma ta artinya kamu, tunggal, plus wawunun jamak kalian. Maka ta wawunun ini artinya kalian. Kalian. Do, ro, ba memukul. Ya. Jadi ada tempelan di awal, tempelan di akhir. Kalian memukul anjing, maka ta plus wawunun di tempat marfu menjadi fa'il, al-kalba mansub maf'ul bi. Jamil. 3, taktubina ar-risalata, mana yang bermakna kamu perempuan? Ta plus ya nun, itu artinya kamu perempuan. Kalau risalah itu surat ya. Maka ta plus wawunun hukumnya di tempat marfu menjadi fa'il, risalata mansub karena menjadi maf'ul bi.
Hal tangdurna ila sahab. Hal apakah? Tangdurna kalian perempuan melihat ila ke as-sahabi awan. Naam. Mana yang bermakna kalian perempuan? Ta plus nun. Maka ta plus nun ditambah fa'il as-sahabi majrur karena kemasukan huruf jar ila. Ya. Gampang ya. Nah, sekarang lanjut. Lanjut. Halaman 43. Intinya kita sekarang belajar kata ganti yang dengan berbagai macam ragamnya. Nomor 1, darabtana artinya kamu memukul kami. Ta artinya kamu, na artinya kami. Ya kan? Kamu memukul kami. Mana subjek? Ta. Mana objek? Nah. Apa? Kami ya. Ta hukumnya di tempat marfu menjadi fa'il. Na hukumnya di tempat mansub menjadi maf'ul bi. Itu ya, jelas ya? Nomor 2, darabana Zaidun. Zaid memukul kami. Lihat objeknya di tengah. Daraba memukul, na kami. Zaidun Zaid. yakni Zaid memukul kami. Mana subjek? Zaidun. Mana objek? Nah. Baik. Sekarang, na hukumnya di tempat mansub sebagai maf'ul bi. Zaidun marfu karena jadi fa'il. Nah, jamil. Nomor 3. Tatribuna. Ta itu kamu. Tatribu kamu memukul. Na kami. Mana subjek? Ta. Mana objek? Nah, maka ta hukumnya di tempat marfu sebagai fa'il. Na di tempat mansub sebagai maf'ul bi. Nah, jamil. Lanjut. Ya. Lanjut. Halaman 44. Ya. Gimana? Fa'il. Ada apa? Hanya. Oh iya hanya. Iya. Boleh ya. Jadi Zaid hanya memukul kami. Tapi tidak lazim ya. Tapi tidak melazimkan demikian. Tapi juga mengandung makna hanya. Di Zaid hanya memukul kami, tidak memukul mereka. Nah, jamil. Nah, sekarang lanjut ya 44. Kita pilih nomor 2. Tatribuna, kalian memukul. Kalbahu, anjingnya. Kalian memukul anjingnya. Nah, kalian memukul anjingnya. Mana yang bermakna kalian? Ta wawunun. Maka ta wawunun di tempat marfu menjadi fa'il. Kalba mansub karena menjadi maf'ul bi. Sekaligus mudhaf. Hu di tempat majrur sebagai mudhaf ilai. Naam. Nomor 3. Zaidun ibnuka. Zaidun Zaid, ibnu anak, ka kamu. Zaid adalah anakmu. Zaidun marfu karena menjadi mubtada. Apakah Zaid ini layak menjadi mubtada? Layak. Apakah Zaid isim ma'rifat? Ma'rifat. Karena menunjukkan nama. Apakah di awal kalimat? Iya. Setiap ada isim ma'rifat di awal kalimat maka wajib menjadi mubtada. Ibnu marfu karena menjadi khobarnya Zaid sekaligus sebagai mudhaf
ka di tempat majrur mudhof ilaih. Jamil. Sekarang nomor 45. Nomor 2. Uhibbuka fillah. Ya. 45 nomor 2. Uhibbuka fillahi. Uhibbu, aku mencintai. Ka, kamu. Fi, karena. Fi yang kita ketahui bermakna di, ya, tapi juga bisa bermakna karena. Fi, karena. Allahi, Allah. Aku mencintaimu karena Allah. Mana yang bermakna aku? U. Maka u di tempat marfu sebagai fa'il. Ka di tempat mansub sebagai maf'ul bih. Lafzun jalalah majrur kemasukan huruf jar fi. Uhibbuka fillah. Kalau kepada istri gimana? Uhibbuki. Kalau perempuan ki, ya. Uhibbuki fillah. Gitu ya, kepada siapa? Istri, ya, kepada istri. Nah, nomor 3. Jazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu kebaikan. Jaza artinya membalas. Ka, kamu. Allahu, Allah. Khairan, kebaikan. Nah, jaza pakai alif. Jaza itu isim atau fi'il atau huruf? Fi'il. Berapa karakter dia? 3. Sebutkan. Jim, zai, alif. 3. Itu yang terpepet itu masuk fi'il itu. Ya. Nah, Allah, semoga Allah membalasmu kebaikan. Membalas itu kata kerja yang butuh 2 objek. Membalas adalah kata kerja yang butuh 2 objek. Nah, di sini objeknya adalah ka yang pertama, khairun yang kedua. Nah, ka hukumnya di tempat mansub karena menjadi maf'ul bih pertama. Lafzun jalalah marfu karena fa'il. Mansub karena menjadi maf'ul bih kedua. Semoga Allah membalasmu, objek yang pertama. Khairan, objek yang kedua. Di sebagian kata kerja itu ada yang butuh 2 objek, ada yang butuh 1 objek, ada yang 0 objek. Contoh, datang. Datang itu butuh objek enggak? Tidak butuh. Zaid datang, sempurna kalimatnya. Yang kedua, kata kerja butuh 1 objek. Contoh, memukul. Zaid memukul anjing, sempurna. Yang kedua, yang ketiga, kata kerja yang butuh 2 objek. Contohnya adalah ini, jaza, membalas. Allah membalasmu kebaikan. Nah, baik. Sekarang, nah, kita halaman 48. Kita ke kata sambung, ya. Tadi kita berbicara masalah kata ganti, sekarang kata sambung. Nomor 1. Ra'aitul ladzi yajlisu 'alal kursiyyi. Ra'aitu, aku melihat. Alladzi, orang yang. Ini yang dimaksud kata sambung, yaitu alladzi. Alladzi itu kata sambung. Ya, karena menyambung kata sebelum dengan sesudahnya. Alladzi, orang yang yajlisu alal kursi, di atas kursi. Ra'aitu, aku melihat. Alladzi, orang yang yajlisu, dia duduk. Ala, di atas kursi, kursi. Aku melihat. Mana yang bermakna aku? Tu, maka tu di tempat marfu sebagai fa'il. Alladzi di tempat apa ini? Mansub karena menjadi
maf'ul bi. Bisa merasakan? Aku melihat orang, maka orang sebagai objek, ya kan? Alladzi ini orang. Ya jalisu, dia duduk. Mana yang menunjukkan dia? Ya, fa'il ya. Maka ya di tempat marfu sebagai fa'il yang merujuk kepada, kembali kepada alladzi, orang yang tadi. Al-kursi majrur karena kemasukan huruf jar ala. Jamil. Sekarang ya. Oh iya betul, ini dua kalimat Pak Mudin, digabung dengan alladzi. Tadi saya katakan alladzi itu kata sambung, yakni menyambung dua kalimat. Dikatakan kata sambung karena ia menyambung dua kalimat. Nah, Jamil. Yang terakhir, nomor 4. Man nabiyyu, siapa nabi? Man ini kata sambung. Kata sambung. Siapa? Siapa ini isim atau siapa ini isim atau isim? Namanya aja kata sambung itu isim. Semua ketiga kata itu isim ya. Kata sambung, kata tunjuk, kata ganti semuanya isim. Man ini kata sambung, isim mausul, maka isim dia. Isim. Nah, isim ketika di awal maka menjadi mubtada. Man di tempat marfu karena menjadi mubtada. Nabiyyu marfu karena menjadi sekaligus sebagai mudhof. Ka di tempat majrur karena mudhof ilaihi. Terus man ini kenapa dimasukkan kata sambung? Ya karena menyambung soal dengan jawabannya. Ya, menyambung soal dengan jawabannya. Siapa nabimu? Muhammad. Maknanya nabiku Muhammad. Dia menyambung dua kalimat, yakni menyambung pertanyaan dengan jawabannya. Demikian selesai untuk bab 6. Nanti kita habis sholat akan ke bab 7 sama bab 8 dan 9 secara perwakilan. Kita tidak semuanya ya, karena kita sampai jam 4. Kita nanti hanya menyinggung beberapa saja. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.